Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya Rizaldi. Kebetulan di sini saya ada kebutuhan untuk tugas proyek Wirausaha Merdeka. Di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu untuk Bapak sendiri, jenis usahanya usaha apa, Pak? Saya kebetulan bisnisnya di bidang hijab dan Yang fashion hijab. wanita. Untuk brandnya sendiri itu apa? Nama brandnya ID Project. ID Project. Oke, kita langsung masuk pertanyaannya saja. Bagaimana sih sekarang bisa memiliki usaha hijab? Awal mulanya gimana? Awal mulanya sih saya coba-coba buka pasar ya, Hmm. karena kebetulan teman-teman istri banyak juga yang dalam lingkungannya banyak perempuan berhijab juga. Nah kebetulan saya punya ide gimana kalau misalkan kita supply untuk hijabnya. Oh, jadi lebih ke termotivasi gitu Ya, dari lingkungan. dari Oh iya. lingkungan. Terus perjalanan, masalah atau kendala hingga akhirnya usahanya dapat berjalan sampai sekarang tuh seperti apa sih? Banyaknya karena kita usaha hijab itu gampang-gampang mudah, jadi kita kebanyakan itu mempunyai kendalanya itu melalui pabrik yang berjualan, bukan kita persaingan harganya banyak. Pabrik juga ngasih harga dengan harga yang murah tapi kualitasnya gitu-gitu aja, jadi kita lebih mempunyai jalan keluar yang mungkin kita bisa bersaing dengan pabrik itu dengan harga yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Jadi peningkatan dari value produk ya, Ya, seperti betul. itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk dapat konsisten dalam usahanya, kira-kira apa saja nilai atau prinsip yang diyakini? Bisa dijelaskan juga mengapa? Prinsipnya sih saya targetnya itu dari awal saya pengen buka usaha ini, saya pengen punya anak dan saya ada di rumah. Jadi saya nggak kemana-mana kerja lah atau gimana lah. Jadi prinsip saya selama ini yang saya pakai, saya harus sukses ketika anak saya ada. Jadi biar enak juga ya waktunya, Ya, lebih fleksibel kayak gitu. ada waktu keluarga, family time yang lebih banyak gitu. Yang pertanyaan selanjutnya, kemampuan dan keterampilan apa saja yang perlu dimiliki? Lalu bagaimana sih cara mengasah dan menyiapkannya sih? Kayak gimana sih? Pertama-tama mungkin kalau untuk memulai usaha itu kita harus pandai sekali yang namanya audit audit barang ya. Audit barang itu minus satu aja kita mempermasalahkan itu gitu. Jadi kalau misalkan usaha tanpa audit barang, kayak misalkan terus pembukuan yang benar, uang modal kepakai ini itu, mungkin itu jadi problem kenapa usaha yang lain tuh nggak berjalan dengan baik. Nah saya punya prinsip itu harus ditekankan dengan baik. Saya pakai modal, misalkan saya pakai modal nih, saya harus ganti modal itu dengan nominal yang saya pakai. Jadi tidak ada perputaran yang terganggu dari usaha ini. Oh, jadi lebih konsisten dalam memanage Ya, keuangan gitu ya, kayak betul. gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira sikap apa saja yang perlu dimiliki dan mengapa sih harus memiliki sikap seperti itu? Harus tegas sih sebenarnya ya. Maksudnya tegas ini ya balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, tegas dalam keuangan. Kalaupun emang perhitungan salah, ya harus tanggung jawab. Kalaupun emang perhitungannya lebih, yaitu untuk usaha lagi, bukan untuk pribadi. Ambilnya gitu. Kita bisa panen itu nanti ketika kita udah sukses. Kita bisa panen itu. Kalau sekarang semasa merangkak dalam usaha, ya kita pahit-pahitnya nggak ngambil itu, nggak ngambil keuntungan dari produk kita. Jadi majuin dulu, ngembangin dulu Ya, usahanya mungkin ya, kayak betul. gitu, baru menikmati hasilnya. Iya. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Untuk dapat sukses menjalani usahanya, kira-kira perlu sistem atau lingkungan pendukung apa saja? Apakah punya tim atau alat pendukung atau komunitas pendukung, dan mengapa sih itu dibutuhkan? Kalau misalkan untuk kebutuhan sendiri, saya punya konveksi dua mesin ya, sama satu orang pekerja. Dan itu sebagai ruang lingkup saya ketika saya tidak bisa produksi gitu. Maksudnya saya sendiri sibuk dengan marketing, nyari barang. Kalau misalkan tidak dibantu oleh tim, saya nggak akan seperti ini gitu. Barang yang banyak,
dari toko-toko yang diminta gitu. Kalau misalkan tidak ada sistem mendukung, usahanya bakal jadi pincang. Jadi kalau misalkan untuk dari sisi apa produktivitas usaha, poin mana nih yang harus dibantu dengan orang? Kita harus meng-hire. Nah, kalau untuk komunitas sendiri itu poinnya di marketing. Seberapa banyak ruang lingkup area marketing daya penjualan kita yang bisa kita sebar. Misalkan saya ada grup arisan ibu-ibu misalkan, atau misalkan ada grup kantoran ibu-ibu, kenapa nggak kita support nih kerudungnya, bikin acara kita support. Itulah salah satu daya pendukung, daya dobrak dari produk yang kita kumpulkan. Berarti merupakan salah satu dari manfaat memiliki relasi juga mungkin ya kayak gitu. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir, kenapa sih Tuhan bisa membuat sukses pada usaha hijab ini meski mungkin jalannya pun tidak mudah? Kadang kan datang namanya usaha ada obstacle atau rintangannya masing-masing. Nah kenapa sih kira-kira? Mungkin kalau dari sisi agama mungkin kita berpikirnya, berpatoknya saya udah ikhtiar, masa Tuhan tidak kasih. Semakin banyak kita ikhtiar di jalan yang benar, apalagi di bisnis hijab ini kan menutup aurat perempuan gitu ya. Ya saya sih ya mungkin jadi pahala jariah juga ya mungkin, cuman ya kita didasarkan pada ikhtiar yang nggak sedikit lah gitu. Kita terus berinovasi, kita ini, jadi ya Tuhan juga memberikan kita jalan dengan yang sebanding yang kita keluarkan. Ya mungkin itu aja mungkin yang dapat saya tanyakan, dan itu saja pertanyaan yang dapat saya lontarkan. Selebihnya semoga usahanya sukses, lancar, dan mungkin bisa menambah peluang-peluang besar lagi bagi sumber daya manusia yang membutuhkan pekerjaan kan. Ya, mungkin seperti itu, dan usahanya untuk pemasarannya bisa lebih dikembangkan atau ditumbuhkan lagi untuk kedepannya. Mungkin itu saja, terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak. Oke, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.